Sejak awalkah Yesus sudah jadi Tuhan di Kristen? Sudah ada mungkin sekitar 20-30 teman-teman Kristen di sini cuma punya satu jawaban. Ujungnya mereka hanya punya satu jawaban dan sama semua jawabannya. Apa jawabannya? Emang susah dimengerti, harus diyakini dulu, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arham Nagaim. Apa kabar semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Oke, seperti biasa di sini saya akan mendengarkan debat seru antar Islam dengan Kristen. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Ketika Bapak dibangkitkan, kan ada tubuh kemuliaan. Misal Bapak mati di usia 120 tahun. Ketika Bapak bangkit, kira-kira di usia berapa Pak postur tubuhnya? Belum sampai situ sebetulnya Pak. Nah, berarti masih di sini aja Bapak, narasi tentang surganya itu masih belum jelas Pak. Bukan kalau di kami di Islam, kalau udah gimana? Kalau Bapak ngomong tentang umur nanti kembali ke umur berapa gitu, nggak ada tuh misalnya kalau saya bicara apa adanya, nggak ada tuh umur udah 120 tahun tiba-tiba begitu dibangkitkan jadi umur 20 tahun atau 15 tahun, itu nggak ada itu. Jadi kalau saya ngomong itu berarti ngarang. Kalau sebelum iya dia harus balik umur 17, umur 20 ngarang itu nggak ada keterangan. Makanya tubuh kemuliaan nanti Bapak itu kan ada komunikasi juga tuh, ada obrolan. Tapi ingat ya Pak ya, mengenai makan dan minum, ada kawan Kristen yang mengatakan itu bukan metafor dan itu benar. Mereka makan dan minum, itu dulu konteksnya. Bahkan Tuhan sendiri pun makan dan minum. Tuhan Anda ya maaf. Nah ini sekarang begini, ketika Anda bangkit, pertama tidak ada kelamin, kedua tidak jelas umurnya, kisarannya gitu, tubuh Anda itu di usia berapa itu nggak tahu. Nah, posisi Bapak sendiri aja belum jelas bagaimana nanti surganya, gitu loh. Bukan itu duduk permasalahan Pak, karena ajaran. Jadi duduk permasalahan di mana? Ya tentang surganya itu. Jadi bukan masalah detail mengenai nanti begini-begini, bukan. Kan Yesus bilang tidak ada kawin mengawin. Kamu sesat bila mengatakan ada kawin mengawin setelah alam kematian dan kebangkitan gitu loh. Coba Bapak itu buka ayatnya. Jadi itu nggak pengaruh. Nggak kalau pengaruh salah mengenai itu, usia. Ayatnya itu satu orang laki-laki menikah dengan sampai 7 kali wanita meninggal. Makanya tidak ada kawin mengawin lagi gitu loh. Bukan, itu ayatnya begitu kok Pak. Saya semalam diceramain oleh kawan Bapak, Sehun Kabir Adiriot. Itu pertanyaan orang Farisi. Misalnya orangnya pertanyaannya seperti itu. Jadi ini adalah laki-laki kawin gitu. Oke, ya sudah. Kalau Bapak sangkal nggak apa-apa. Saya bukan ayatnya Pak ya. Ya kan? Bentar. Ya sudah nggak apa-apa Pak. Kalau memang Bapak posisi di situ nggak masalah gitu. Cuman kan berbeda aja penjelasan. Jadi mengenai surga tadi jelas ya bahwa Bapak pertama tidak ada kelamin gitu kan. Kedua tidak tahu nanti di kisaran usia berapa gitu kan. Ini kisarannya loh, atau kisarannya itu usia berapa itu nggak ada keterangannya. Nggak ada. Jadi bagaimana kita mau mengenal ya ke surga itu? Lanjut, silakan. Mohon maaf Ustadz, boleh masuk sedikit saja? Silakan, banyak juga nggak apa-apa. Nggak dikit. Tadi dikatakan bahwa nanti ketika di sorga itu rohnya Pak Tomat ya? Ya. Terus bagaimana dengan Matius 5 nomor 29 Pak? Atau juga ini aja deh, Markus 9 nomor 47. Tentang apa itu? Saya bacakan ya. Gini, tentang nanti sebentar, saya masih mencari Pak. Mungkin nyambungnya ke tubuh kemuliaan itu.
Gini, maksud saya fisik, jadi roh atau fisik gitu ya. Saya bacakan yang Matius 5 nomor 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Artinya nanti di kehidupan kedua, entah itu di neraka ataupun di sorga, di sini kan ada tubuh yang dicampakkan, Pak. Oh bukan, itu konteksnya nggak seperti itu. Jadi konteksnya gimana, Pak? Yang ibu baca itu betapa kerasnya peringatan itu. Kalau jadi kerasnya begini, lu mencuri nih, ya lu potong tangan lu. Kalau lu masih mau ngikutin saya, Allah ngomong gitu. Di dunia bukan waktu di neraka atau di surga. Jadi itu peringatan keras semua itu. Jadi mata balas mata gitu loh. Itu nyawa poinnya balas nyawa. Pak, poinnya maksudnya nanti orang itu masuk neraka itu dengan tubuhnya gitu. Ada tubuh baru masuk ke dalam neraka yang dipertanyakan. Enggak. Jadi gini, orang disiksa itu ada tubuhnya enggak, Pak? Hah? Orang disiksa di neraka itu ada tubuhnya apa enggak? Bukan, jadi gini Pak, itu konteksnya itu, jadi penegasan Allah itu, penegasan itu, kalau lu mencuri, lu potong tangan lu, supaya lu selamat masuk surga gitu loh. Bukannya berarti nanti lu di neraka lu dipotong tangannya, bukan gitu loh Pak. Jadi Allah itu menciptakan neraka, sebenarnya itu kan buat iblis. Iblis nggak mau sendirian, akhirnya dicarilah manusia untuk jadi pengikutnya. Nah itulah nanti yang masuk ke situ. Allah sudah mengasih utusannya supaya lu nggak begitu gitu loh. Jadi kalimat terakhir tadi, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan, lebih baik tubuh tidak utuh tapi matanya dicungkilkan, Pak. Jadi gini maksudnya, ada orang ya, misalnya dia entahlah matanya ya yang bikin dia sesat gitu ya, mata kanannya. Terus dia memilih mencungkilnya, sehingga nanti di kehidupan kedua dia tetap hidup dengan fisiknya bermata satu daripada matanya utuh tapi dia masuk neraka. Enggak begitu. Jadi kalimat yang terakhir tadi itu dianggap alegori semua, Pak. Semua kalimat di Matius 5:29 ini dianggap alegori ya. Ada ayat lain, Bu. Jadi kalau tubuh kembali ke tanah, roh kembali ke Allah. Jadi bukan tubuh nggak akan masuk ke alam sana kecuali ya tubuh kemuliaan itu. Jadi yang itu penegasannya itu supaya betapa kerasnya, betapa sulitnya kita itu masuk surga itu karena itu. Lu mencuri ya potong tangan lu gitu loh. Terus seperti itu, bukannya nanti dicampakkan sama tubuhnya, ya enggak, karena tubuh udah pasti balik ke tanah. Baik Pak, kalau gitu saya bacakan lagi Matius 10 nomor 28 ya Pak. Gini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Artinya ini pasti bukan Tuhan, dia hanya bisa membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bagaimana Pak itu? Jiwa dan tubuh disebutkan loh Pak, dua hal itu. Silakan Pak. Jadi begini, tadi saya bilang ini ada sangkut pautnya sama tubuh kemuliaan itu. Jadi bukan tubuh kedagingan begini, karena manusia mati, ada ayatnya itu ya tubuh ini balik ke tanah. Nah waktu kita dihakimin itu semua orang pada dibangkitin semua, itu pakai tubuhnya udah berbeda, bukan ini lagi gitu loh. Udah bukan tubuh daging ada darah begini. Itu ada ayatnya Pak, ada ayatnya kah? Ya? Ada ayatnya, ada dalilnya yang mengatakan seperti itu. Jadi ada tubuh baru gitu ya ketika nanti hari kebangkitan. Oke, tapi sebelum saya ke hari kebangkitan, Ustadz Alif saya mohon di backup ya Ustadz ya. Maksudnya disambung ya Ustadz. Lanjut. Iya. Jadi tubuh kemuliaan itu seperti apa Pak? Kalau saya boleh tahu, dan ayatnya di mana? Sebentar, saya cari ya. Sebentar, sekalian saya luruskan, berarti tubuh kemuliaan itu yang kalau saya maknai adalah tubuh ketika kebangkitan kedua ya Pak ya? Ya. Apa benar begitu? Gimana?
apa ini saya mohon diluruskan jika saya salah. Apakah tubuh kemuliaan itu adalah tubuh baru ya setelah tubuh hari baru, kebangkitan kedua itu? Ya, Oke. ya, Jadi berbeda dengan tubuh kita sekarang. beda. Terus Matius 10 nomor 28 tadi, kalimat terakhir, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ini tubuh yang mana Pak yang dimasukkan ke dalam neraka ini? Jiwa dan tubuh. Iya, itu yang saya bilang, bukan tubuh daging ini, Bu. Waktu kita dibangkitkan itu ada tubuhnya, tapi tubuhnya bukan tubuh ini gitu loh. Tubuhnya Jadi itu tubuhnya bisa, seperti apa Pak? Fisiknya seperti apa kira-kira? dia bisa tembus tembok gitu loh. Oh, Hantu. berarti roh dong Pak kalau gitu. Ya Jiwa enggak. dong. Jadi dia wujudnya ada tubuh. Nanti dulu sebentar saya lagi cari Oke, tentang tubuh kemuliaan. siapa? Enggak, mungkin pertanyaan lanjutannya nanti Mbak Lona. Yang ke neraka itu pakai tubuh kemuliaan juga enggak? Kan dia ke neraka, masa Nah. tubuhnya mulia? Iya Ya, gini, Ustadz, gini. itu nanti. Siap, Dan makanya tuh di situ Pak ada konteks tentang tubuh rohani, tubuh kemuliaan. Jadi kalau jadi konteks tubuh kerohanian ini Pak itu masuk di dalam tubuh kemuliaan ini masuk di dalam dia gitu loh. Nah kalau tubuh di dalam jadi ini ada tubuh rohani tapi tubuh rohani ini nggak semuanya masuk surga. Yang punya masuk surga ini yang berpakai tubuh kemuliaan. Nanti sebentar saya cari ayatnya. Jadi itu ini sih. Saya luruskan Pak ya. Emang bukan saya luruskan, saya ini aja konfirmasi. Tubuh rohani itu apakah tubuh sekarang kita ini? Itukah definisi tubuh rohani? Beda. Oh, jadi ada lagi tubuh rohani, ada lagi tubuh kemuliaan ya Pak ya? Iya. Bentar. Baik Pak, saya tunggu. Ya, terima kasih. Monggo. Banyak tubuh, Mbak. Saya lihat informasi. Banyak tubuh, betul sekali. Banyak sekali tubuh. Nah, saya bacain di ini ya. Sudah 3 sampai 4 ayat tentang Jadi 1 Korintus 15 ayat 38 sampai 44 sebenarnya konteksnya gitu, tapi saya mau cari yang maksudnya yang intinya aja. Di sini kan ayat 44 dibilang yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Bentar. Jadi kalau di sini kan ada tubuh alamiah yang kita ini gitu loh. Bentar. Tubuh rohania. Sama tubuh alamiah itu. Ada 3 tubuh dong. Tubuh alamiah ini tubuh kita yang di dunia ini ya. Jadi gini, di sini ayat 42-nya kan saya mau demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan ke dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Boleh tahu itu ayat apa Pak? Mohon Ini disebutkan. tadi saya bilang 1 Korintus 15 ayat 38 ayat 44. Oh, 1 Korintus 15 ayat 38. Ya, saya sambil menyimak. 38 sampai 44. Oke. Jadi saya lagi berusaha ini, saya bacanya agak loncat-loncat itu, saya mau cari yang intinya. Tunggu tuh. Yang tubuh diubah itu di sini. Yang kan tiap-tiap Ada 3 tubuh ya. Jadi konteks di sini Pak, bahwa nanti itu ada tubuh rohaniah itu ada, tapi yang masuk yang langsung masuk ke surga itu tubuh kemuliaan. Nah itu sudah diubah, tapi saya di sini konteksnya itu nggak di ayat ini ya Pak dulu, karena tadi saya cuma nanya tentang mau misionaris itu aja, akhirnya jadi kesini kan larinya kan, saya nggak siap lagi ya, nggak ada prepare saya kesini ya Pak, karena Berat itu Pak, karena Korintus itu ajaran Nabi terdahulu, lem di belakang beda Pak, makanya bertentangan terus ayat itu. maksudnya bertentangan ya Pak? Iya, karena adakah bisa bangkit, terbuka kubur,
ke dunia tubuh halus. Pasti tubuh kasar. Maka tubuh kasar bisa makan dan minum. Sedangkan ajaran Nabi terdahulu itu termasuk surah-surah ayat terdahulu bukan diajarkan para muridnya. Itu beda Pak persepsi dengan ajaran Nabi dahulu. Kami pun Islam mengakui bahwa ada tubuh nanti kemudian tubuh rohani. Kan Bapak ini kok ada tubuh rohani, tubuh jasmani, ada kemuliaan. Berarti ada 3 tubuh lagi. Jadi kalau tubuh kemuliaan itu ya tubuh rohani, tapi dia derajat kemuliaan. Itu jadi 4 berarti. Kayak sakit. Tubuh mana yang sakit masuk neraka gitu. Apa ganti lagi? Maksudnya Pak? Iya. Putus ya Pak? Banyak betul anak tunggal. Banyak betul putra-putra gitu loh. Makanya Anda bingung sendiri. Tidak, Saya maksudnya bingung, Pak. Maksudnya ini Pak Tomat, sudah 4 ayat yang disebutkan sama Mbak Lona tentang tubuh jasmani tadi selalu dijawab dengan Pak Tomat dengan kata, oh bukan itu. Tapi kemudian akhirnya kan harus menampilkan hal yang lain bahwa tidak ada tubuh jasmani gitu loh. Itu yang harus Pak Tomat buktikan, karena sudah 4 ayat saya catat di sini yang tadi disebutkan, tapi selalu dijawabnya hanya dengan oh bukan itu gitu loh. Karena saya catat semua tadi pembicaraan gitu. Jadi gini Pak, tadi kita maksudnya gini, ini kan udah terlalu terlalu jauh penyimpangannya. Maksudnya saya tadi bicara mengenai pengajaran, tapi apakah pembicaraan mengenai seperti ini tuh nyambung ke pengajaran itu, Pak? Tidak bisa, Pak. Saya itu kan untuk Daud. Sebentar. Tadi Bapak Tomat sendiri yang ngangkat kasus berbeda, terutama masalah surga. Iya, benar. Kan sendiri yang ngangkat kasusnya. Ngerti? Iya. Ketika kita bahas runutannya aja di sini kita sudah terjadi kebingungan gitu. Iya. Enggak bingung Pak, di situ dijelas bahwa nanti tidak ada kawin mengawin gitu loh Pak. Cukup sampai situ. Iya Pak. Jadi di surga itu cuma tidak ada kawin mawin aja, udah gitu aja ya. Iya, jadi gini. Kalau gini Pak, itu dia terfokus sama kesenangan umat. Tapi kalau di Kristen surga itu kata siapa? Ya kan itu seperti katanya bisa di situ bisa puas-puasin minum, bisa puas-puasin segalanya. Jadi kan ini saya punya kesimpulan itu istilah heliosentris ya. Kalau Kristen itu teosentris, surga aja. Jadi berfokus pada kemuliaan Allah gitu loh Pak. Jadi Bang Ustadz Alif, tadi runutisme pembicaraan itu pertama masuk tanya tentang kenapa ada nabi di luar daripada kaum Yahudi. Bang Alif terus tanya, kaum Yahudi itu ada yang menurut Bapak selamat enggak? Ada. Yang tidak selamat ada juga gitu kan. Berarti di situ sepakat. Terus Pak ini minta pergi ke masalah pengajaran dan yang dipilih adalah masalah surga. Tapi kemudian ketika berbicara tentang masalah surga, kenyataannya teman-teman muslim ini berikan 4 ayat ya. Saya sudah catat di sini semua. 4 ayat ini yang mengatakan bahwa ada tubuh jasmani dengan semua penjelasannya gitu loh. Tapi Pak Tomat bilang oh bukan itu maksudnya. Harusnya tubuh kebenaran tubuh kemuliaan itu bentuknya roh. Nah, cuman belum dapat dibuktikan nih berdasarkan ayat. Sehingga kalau saya bilang ketika dilanjutkan pun akan mentok gitu loh. Karena di sisi pengajaran ini Pak Tomat belum bisa membuktikan gitu loh secara jadi gini, real. Pak, memang. Jadi di sini itu rata-rata tersirat Pak. Jadi kalau sama seperti halnya begini, di mana ada kata Tritunggal, itu kan semua tersirat Pak. Jadi hasil dari tersirat ini bisa kita buat satu kesimpulan Pak, gitu loh. Memang sangat sulit kalau misalnya Bapak bilang nunjukin secara detail, sulit Pak.
Iya, Karena tadi itu pun saya kalau percaya sifat tersirat itu kan Pak ya, itu kan bisa berbau asumsi. Bapak Pak, setuju kan pasti kan? siapa? Ya, Pak Tomat. Tadi pun saya kalau ada tadi Bang, tadi kan udah ditunggu tuh sama Bang misionaris jalanan, Pak Bambang. Kalau beliau ada, beliau bisa menjelaskan masalah ayatnya. Karena tadi waktu Abang Tomat ganti HP, beliau kasih tahu bahwa saya tahu ayat dari mana. Tadi kan Abang bilang Mazmur gitu loh. Nah, tapi karena jalurnya diskusi, Abang mengatakan bahwa nggak mungkin Al-Quran berarti keliru tuh. Itu kan Bang Tomat tadi karena pengajaran yang di bawah harusnya sama. Kenapa nggak sama gitu kan? Tidak Ya, mungkin gitu. itu para nabi. Nah itu loh. Tapi ini masalahnya belum bisa dibuktikan Bang, karena ayat yang Abang punya itu 4 sudah dibacakan, semua mendukung hal itu masalah gitu loh. Sehingga untuk mendapatkan sebaliknya Abang harus punya yang 1 saja, tapi bobotnya harus 10 gitu loh. Untuk merontokkan 4 yang ini, itu masalahnya. Nah, tapi kalau saya tuh punya ketertarikan untuk mengumpulkan informasi dari Abang justru. Karena besok saya yakin Abang datang lagi, kita bicara tentang 2 hal ini gitu kan. Tentang pengajaran dan lain sebagainya. Tapi Mazmur yang Abang bilang itu, saya mau tanya ke Abang, kita runut-runutan deh. Nabi mana yang menurut Abang dari suku bangsa orang Yahudi pertama kali, dan atau mulai dihitung dari Nabi yang mana nih yang Abang maksud? Kalau Nabi mah bangsa Yahudi kan itu bangsa keturunan Yakub Pak. Kalau Ishak itu kan berarti orang Yahudi atau Israel yang Abang maksud itu hanya dari keturunan Yakub saja? Iya. Ke atasnya enggak? Nah itu bukan Nabi bagi kami Pak. Oke, itu jadi kuncinya gini, Pak. kan. Jadi gini, kalau di kekristenan itu Pak, seperti Nuh itu kita sebut tuh orang yang dekat dengan Allah Pak. Abraham itu orang yang dekat, bukan Nabi mereka. Adam itu mereka orang yang dekat dengan Allah. Nah, Nabi ini tuh ya setelah Yakub itu Pak. Ya, itu ya saya hanya perlu mengumpulkan informasi itu. Karena jawaban untuk nanti kalau Abang nyari tentang masalah Mazmur tadi yang Abang sebut. Atau ya kan? besok kita ketemu aja Pak. Sekarang mungkin udah terlalu pagi, kita bikin topik apa Pak gitu Pak. Iya, topiknya kalau saya harap sih Abang harus menjawab masalah pengajaran. Masalah pengajaran. Allah, apakah Allah yang disembah itu bangsa berbeda atau enggak gitu? Ya, kayaknya boleh Kang Rahman, Pak Abdul Rahman. Boleh. Jadi saya bukan meluruskan dulu ya. Bukan meluruskan, ini hanya menjawab saja pertanyaan Bapak tadi berkaitan dengan adanya. Atau begini. Yep. Apakah Nabi Muhammad adalah nabi penutup dari nabi-nabi sebelumnya gitu? Bagus itu. Mungkin itu lebih ideal itu. Ya. Tapi kan saya kan pulang kerja jam 10 malam Pak. Kalau bisa kita mulai on itu jam 10 malam aja. Oh, untuk besoknya Pak ya? Berarti kita batasi. Iya, karena mungkin sebagai dasar biar besok kita diskusi dulu. Tapi masalahnya Abang bawa pulang PR nih gitu loh. 4 ayat tadi itu PR banget gitu loh. Kasihan Ustadz saya ini Bang Ali. Sama Pak. Jadi begini. Tapi kalau masalah yang tadi timbul dari Pak, tapi coba saya cuma saya cuma mau tanya satu aja deh Pak. Apa yang membuat Bapak itu sangat yakin dengan Islam Pak? Apa yang membuat Bapak yakin? Kalau saya sih simpel. Realistis Pak. Iya, kalau saya sih simpel, masuknya kedua arah Pak. Masuk di kepala, masuk di hati gitu loh. Itu simpel banget sebenarnya. Saya nggak mau kalau nggak masuk kepala juga Bang. Gitu. Iya, karena menyulitkan seperti Bapak ini, nanti Bapak sulit di depan kita. Jelasin aja bingung. Jadi kalau bagi saya itu Pak, kalau yang pertanyaan Bapak itu bagi saya nggak sulit. Karena itu saya sulit menjelaskan karena itu yang tertulis tersirat. Saya takut berbau asumsi saya kan gitu kan. Ya saya jujur aja gitu loh. Tapi kan yang saya tanya itu kenapa Bapak begitu yakin dengan Islam? Padahal kalau kita baca, kalau kita belajar sejarah Pak, itu sesungguhnya itu Quran itu beda kekristenan loh Pak.
Karena Apa, Quran itu bisa Quran itu apa? kitab bidat kekristenan. Alasannya? Karena di dalamnya itu ada isi dari Injil palsu, Pak. Hah? Mana yang isi Injil palsu, Pak? Banyak, Pak. Tidak adanya penyakit. Kalau banyak, Kasih salah satu ayat yang mau mengatakan itu. Coba silakan. Kalau disamain sama Islamnya sama, Bapak juga kafir dari Islam. Bukan. Iya. Bukan. Iya. Jadi Kalau kita kan bidatnya itu, Kristen, kalau Bapak kafirnya Islam. itu jadinya begitu. Nah, itu oke aja dah. Tapi Bang Thomas, saya menarik sesuatu supaya lebih rapi gitu ya. Kalau Abang mau ngomong itu, justru ketika Bang Thomas bilang bahwa Al-Quran sebagian isinya ada terkandung isi dari Injil-Injil palsu, maka ini sebenarnya pernyataan Abang untuk yang pertama kali yang saya dengar dan merontokkan semua yang Abang punya, bahwa berarti sejak awal datangnya Injil atau Bible yang Abang pegang hari ini, sudah banyak berbagai macam yang palsu-palsu. Begitu. Memang. Iya. Sehingga konklusi berpikirnya adalah sejak awal sudah ada yang benar dan sudah ada yang salah. Oke? Iya, benar itu, benar. Maka untuk mengecek kebenaran itu harusnya Abang di posisi hari ini juga menyaksikan untuk mencari kebenaran. Apakah jangan-jangan yang sudah tidak ada itu yang asli? Atau yang sekarang ini masih ada yang memang palsu? Oh, kita kan belajar benar-benar. Tapi itu kan kita ada indikator yang baik tuh, Pak. Indikator yang baik itu sebenarnya kan sejarah. Karena Abang bilang sejarah loh ini. Iya, jadi gini Pak. Abang gini, saya mau nanya. Sejarah punya nilai mutlak kebenaran nggak? Punya lah. Bagaimana kalau misalnya begini Pak, orang bercerita, padahal dia udah ada yang nyaksin, ada yang enggak. Terus yang sekarang begini dah, atau tentang proklamasi Indonesia lah, orang bercerita ngawur. Kalau begitu, muara pertanyaan saya begini, sejak awalkah Yesus sudah jadi Tuhan di Kristen? Sejak Yesus masih ada? Kalau sejak Yesus masih ada, pasti Yesus sudah bilang. Maksudnya? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Apakah sejak Yesus masih ada? Atau setelah Yesus mati, berapa tahun kemudian? Konsili saja 320 tahun. Oke ya? Kalau kita baca ayat Alkitab, Yesus masih hidup juga dia disebut Tuhan. Nah, itu dia. Kalau kita baca ayat-ayat Alkitab, tadi teman saya ungkapkan 4 ayat Alkitab untuk mendukung apa yang mereka pahami dari punya Abang. 4 loh. Tapi Abang bilang itu metafor semua. Lah sekarang bagaimana? Kalau Abang bilang semua itu metafor, tapi Abang jawabnya, oh bukan itu maksudnya. Tapi Abang enggak, tentang Yesus ketuhanan memang benar kok ada di selagi di Mesir. Gini loh, ini kan saya menyamakan. Saya ambil satu contoh yang sudah terjadi di pembicaraan kita awal tadi. Ya kan? Sehingga Abang untuk membuktikan kalimat Abang Yesus Tuhan saja dapat diragukan. Karena tadi 4 ayat yang tertulis, yang Abang yakini, Abang tolak juga bahwa bukan itu maksudnya. Yang mana? Tentang tubuh jasmani di dalam surga atau neraka tadi. Maksudnya ditolak, nolak, maksudnya saya nggak paham nih Pak. Oh bukan itu maksudnya. Iya, gitu maksud hubungannya dengan kata Yesus Tuhan. Maksudnya apa hubungannya? Saya kasih contoh kan. Saya tanya, apakah Yesus menjadi Tuhan sejak Yesus masih ada? Iya. Gitu loh. Itu sesuai Alkitab. Kan? Iya. Ya. Kalau sesuai Alkitab kan harusnya ada data dan faktanya dia mengatakan dirinya Tuhan. Kan begitu? Kan itu rule-nya. Nah, sedangkan saya mengambil contoh bahwa saya meragukan hal itu karena konsili pertama kali 325 tahun 325 Masehi barulah ada di situ penetapan tentang ketuhanan Yesus. Ini kan ini sejarah loh, ini nyata tertulis loh di bagian-bagian ketetapan. Jadi paham saya. Nah, itu terus dulu. Nah, itu saya pakai semua apa yang Abang punya. Lalu kemudian kalau Abang tadi bilang bahwa ada yang palsu, ya kan? Berarti ada yang benar. Tapi benar. Jumlahnya
antara palsu dan benar itu jumlahnya banyak. Sekarang yang abang pegang ini tersisa taruhlah 1 gitu kan. Berarti banyak yang abang anggap palsu lainnya. Tapi saya ngajak abang untuk menyaksikan dulu yang punya abang. Karena ada kemungkinan lain. Karena kemungkinannya terlalu banyak. Nah, dibuktikanlah dengan tadi. Ayat yang tertulis di dalam abang punya Bible. Itu ada 4 tadi teman-teman saya sampaikan. Oke ya. Nah, ketika mereka menyampaikan, abang harusnya kan mendatangkan 1 ayat mendukung apa yang abang sampaikan, yang nilainya lebih banyak dari 4 mereka yang tadi teman-teman saya sampaikan. Itu baru kemudian apa yang disampaikan oleh Alkitab ini bisa kemudian abang tegakkan. Masalah tubuh roh saja atau apalah gitulah tadi. Itu jadi ini hanya logika ketika abang ingin membangun pendapat itu menjadi sebuah kebenaran atau bisa kita terima secara akal gitu loh. Makanya ketika abang bertanya tentang yakin, ya kan, tentang kenapa kamu yakin sekali sih berislam, saya jawabnya cuma 2 hal, masuk kepala, masuk hati gitu kan. Kalau hanya masuk hati ada masalah dengan kepala, kan begitu. Nah sekarang abang kan mau menunjukkan, mau membuktikan ke kita bahwa barang ini mudah. Tapi abang tahu nggak? Sudah ada mungkin sekitar 20-30 teman-teman Kristen di sini cuma punya 1 jawaban. Ujungnya mereka hanya punya 1 jawaban dan sama semua jawabannya. Apa jawabannya? Emang susah dimengerti, harus diyakini dulu, gitu loh. Itu jawaban mereka. Dan saya itu orang bukan Pak. Jadi gini Pak. Maka tuh kalau orang itu ngomong begitu karena apa? Kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu ingin menunjuk mana datanya, tunjukkan dia begini gitu kan? Karena itu tersirat Pak. Jadi kita mau nunjukin kita bingung. Kalau tersirat itu kan bunyinya asumsi, benar gak Pak? Iya. Kalau kita ngomong asumsi lucu nggak? Itulah lucu kan? Memang. Kalau orang Islam bilang orang kafir tuh masuk neraka gitu kan? Abang pasti nanya di mana ayat kitab kamu? Pasti bisa saya tunjukin bang. Ngerti, jadi gini Pak. Tapi kalau bilang orang Islam masuk neraka, itu ayat susah menunjukkan di Bible itu gitu loh. Saya tahu ya, itu. Jadi sebenarnya nggak jauh beda Pak. Itu nggak jauh beda gini Pak. Kalau orang ngomong apa nih? Susah saya ngomongnya. Kamu harus beriman dulu kan gitu kan. Kalau saya kan enggak. Wah itu tersirat. Kalau saya ungkapin, saya berasumsi kan. Bang. Oke, penyinta Waters, itulah tadi debat antar Bang Tomat dengan Ustaz Ali ya, Ustaz Alif. Ya, mungkin ini debat terlembut ya, karena mereka ndak marah-marah ya. Dan di sini tadi sempat Pak Pendeta mengatakan kalau banyak Bible atau Injil di sana yang palsu ya. Sedangkan di umat Kristen Islam kita tidak pernah mendengar kalau ada Al-Quran palsu ya. Oke, mungkin sekian dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.